Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa agama yang hak sehingga mengunggulkan agama kita ini di atas semua agama yang ada, sehingga Allah telah menjadi saksi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang saya muliakan guru kita, sepuh kita, pemimpin kita, penasihat kita, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, ME, PhD. Semoga Allah berkahi umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro, Insinyur Haji Ansyufri Idrus Sambo, belum hadir kayaknya. Kemudian yang saya hormati anggota Majelis Syuro Mas Hanafi Rais yang tadi sudah membuka dengan zikir pagi. Kemudian Majelis Pengawas, Majelis Etik, Mahkamah Partai, dan seluruh jajaran. Kemudian yang saya cintai sepenuh hati Mas Ridho Rahmati. Tadi izin karena semalaman tidak tidur, jadi kita izinkan untuk istirahat pagi ini. Kemudian seluruh jajaran DPP Partai Umat, Pak Sekjen, seluruh ketua dan bendahara sekretaris dan semuanya. Kemudian DPP Permata Umat, kemudian Garda Umat dan seluruh jajaran yang berbahagia dan semua pengurus, kader, dan simpatisan di seluruh Indonesia. Pagi ini adalah sesi ketiga atau taati ketiga, taklim Jumat Pagi yang ketiga setelah yang pertama Pak Fatur Rahman Kamal menjadi pengisi utama pada 3 pekan lalu, kemudian kemarin Mas Fahmi Salim. Nanti pagi ini kita mendapatkan Ustadz baru lagi. Saya cek dulu apakah Ustadz Reza sudah hadir. Oh sudah. Sebelum kita mulai semuanya, marilah kita buka taklim pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena Mas Ketua Umum yang biasanya sebagai pengantar pengantar taklim tadi izin, maka kepada Mas Hanafi kami persilahkan untuk memberikan pengantar beberapa menit. Kami persilahkan. Mas Tafa ini bikin kejutan aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat yang hadir pada majelis pagi taati taklim Jumat pagi hari ini, alhamdulillah Allah pertemuan kita di majelis ilmu pagi yang insya Allah bisa kita istiqomahkan setiap Jumat pagi ini untuk niatnya belajar ya. Karena salah satu perintah wajib bagi orang Islam sama wajibnya dengan perintah sholat itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu, mencari ilmunya Allah, belajar itu wajib hukumnya. Jadi tidak kalau sempat, tidak kalau pas nggak sibuk, tapi justru harus disempatkan di tengah kesibukan apapun, di tengah beratnya apapun kondisi kita, karena memang disitulah letak keberkahan ilmunya Allah ya. Jadi kalau apa-apa yang kita amalkan tanpa ilmu, maka bisa jadi tidak menjadi amalan mutaqabbalan. Maka dari itu supaya amalan kita diterima, baik amalan kita sebagai seorang muslim, amalan sebagai suami atau istri, amalan sebagai bapak ibunya anak-anak, amalan sebagai guru, amalan sebagai profesi pedagang, pebisnis, politisi, apapun, maka kita harus mengamalkan itu dengan ilmu. Dan itu tentu ilmunya adalah ilmunya Allah, karena setiap amal kita ini selalu ada syariat, selalu ada ilmunya Allah yang harus kita cari tahu dan kita amalkan. Dengan demikian insya Allah pagi yang kita niati karena menjemput ilmunya Allah dan ikhlas karena ingin hanya mengharap ridhonya Allah, insya Allah menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga ini menjadi semangat buat kita semuanya
dan tidak lain dan tidak bukan hanya dengan Islam umat ini berjaya, hanya dengan Islam umat ini bangkit, dan hanya dengan Islam akan membawa kebaikan sejahtera untuk seluruh umat manusia siapapun. Terima kasih Mas Tova, sedikit pengantar saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanafi, kakanda kita yang kita cintai semuanya. Kemudian kita lanjutkan penceramah utama kita, Ustadz Reza Primamatondang. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau mendirikan pesantren tahfiz Quran di Rawakalong, Gunung Sindur belum lama ini, tapi sudah lumayan cukup besar. Padahal belum ada setahun saya kira ya. Jadi mohon doanya juga supaya nanti sukses Pondok Tanfiz ini. Pondok Tanfiz Kiai Haji Ibrahim di Rawakalong, Gunung Sindur. Beliau mendirikan namanya Komunitas Desa Santri. Luar biasa insya Allah. Mari kita ikuti ceramah pagi ini dengan judul Meneladani Thariqah Dakwah Nabi dan Sahabat. Monggo tafadhol Ustadz Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang kami hormati dan kami sayangi ayahanda kita Bapak Profesor Amin Rais. Kita doakan pada pagi yang berkah ini, mudah-mudahan beliau diberikan umur dan kesehatan, umur yang berkah dan kesehatan yang berkah, dan melalui tangan beliau Allah menangkan agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang kami hormati di sini kakanda dari kita, Bapak Hanafi Rais, begitu juga Bapak Moderator, dan seluruh rekan-rekan hadirin wal hadirat yang tidak saya ucapkan satu demi satu namanya, namun yang demikian tidak mengurangi rasa hormat dan sayang saya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang menyaksikan pengajian kita pada pagi hari ini yang diberkahi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pengajian kita ini bertemakan tentang thariqah dakwah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yaitu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi di sini nanti ada dua hal yang perlu kita dudukkan, yaitu hal pertama itu tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang kedua nanti adalah thariqah dakwah haula atau thariqatu dakwatihim, metode dakwah Nabi dan para sahabat. Terkait dengan Nabi dan para sahabat, ada satu ayat di dalam Al-Quran, bunyinya begini, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar khalidina fiha abada dzarikal fawzul azim. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah termaktub dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 100. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi atau kabar kepada kita, ada satu generasi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ada satu generasi Allah Subhanahu wa taala sebut bahwa generasi ini adalah generasi as-sabiqunal awwalun. Generasi yang awal-awal, yang pertama-tama yang menyatakan atau memeluk agama ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa generasi ini adalah generasi pertama radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi yang Allah ridhoi dan tentunya mereka juga ridho kepada Allah. Yang kedua, a'adalahum jannat. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan untuk generasi ini jannatin tajri min tahtahal anhar khalidina fiha. Mereka telah Allah sediakan surga atau Allah telah janjikan untuk mereka surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah ya. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya, abidin. Dzalikal fawzul azim. Dan kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, kalau kita telaah ayat ini ternyata bukan saja menginformasikan bahwa generasi awal as-sabiq, generasi pertama-tama, generasi awal dari umat ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sabiqunal awwalun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan menjanjikan 3 hal, bahwa mereka adalah generasi yang diridhoi. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Mereka kekal selamanya di surga tersebut. Dan yang ketiga, Allah katakan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan 3 hal ini, Allah Subhanahu wa taala juga tidak lupa menyatakan sebuah poin yang menurut saya adalah poin penting, yaitu waladzina tabauhum bi ihsan. Jadi ada orang-orang atau generasi setelah generasi pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ittabauhum bi ihsan. Generasi selanjutnya ini adalah generasi yang mengikuti ketauladanan generasi pertama. Bi ihsan, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Nah, melalui ayat ini hadirin wal hadirat jamaah pengajian pagi hari, Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada kita bukan hanya kedudukan para sahabat yang melalui ayat ini dan ayat-ayat yang lain, karena berulang-ulang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah juga menitipkan atau Allah juga menyertakan sebuah pesan bahwa kebaikan generasi ini juga akan dituai atau dirasakan generasi selanjutnya, yaitu generasi yang ittaba'uhum bi ihsan, mengikuti generasi ini dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik. Nah, kita berharap kita yang berkumpul pada pengajian pagi hari ini termasuk bagian dari yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti kebaikan generasi pertama ini. Nah, inilah sebabnya menurut saya betapa pentingnya kita mengkaji pola, metode dakwah Nabi dan para sahabatnya. Bukan hanya Nabi, juga para sahabat. Karena Nabi dan para sahabat ini tidak terpisah. Nabi SAW adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama ini, untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, dan para sahabat ini adalah labnya begitu. Jadi orang yang pertama kali mendapatkan pesan-pesan itu melalui Rasulullah SAW. Mereka dididik oleh Rasulullah SAW secara langsung. Mereka lah yang menyaksikan bagaimana ayat-ayat itu turun, di mana ayat itu turun, untuk siapa ayat itu turun. Dari mereka lah kita mengetahui sebab turunnya ayat, alasan yang melatar belakangi turunnya ayat. Jadi kita tidak bisa terpisah dari ketauladanan mereka. Apalagi kalau kita melihat pada aspek sosiologis ya, bahwa ayat itu turun untuk masyarakat itu adalah masyarakat Madinah, masyarakat di mana para sahabat hidup. Jadi kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana generasi pertama yang mereka menyaksikan turunnya ayat, mengamalkan ayat itu. Ya, nah dari sini ada yang menarik, yaitu ketika Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan pernah ditanya tentang akidah mujmalah, akidah yang secara umum, yang kalau orang berakidah dengan akidah itu maka selamat dia sebagai seorang mukmin. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menuliskan bait yang disebut dengan lamiyah fil akidah. Dan ternyata lamiyah fil akidah ini nggak banyak-banyak. Jadi akidah itu nggak ruwet-ruwet banget lah begitu menurut Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah bagian dari akidah yang paling awal itu adalah justru
hubbus sahabati. Nah, beliau menuliskan begini. Karena kebetulan saya dulu pas kuliah ini pas ngajar itu ngafal-ngafal buku-buku para ulama, nadhom-nadhomnya. Salah satu yang saya hafal itu Lamiyatul Ibn Taimiyah fil Aqidah. Bunyinya begini, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinna masiddiqu minhum afdalu. Ya, ila akhiril bait. Namun yang kita ambil adalah bait-bait awal dari apa yang dituliskan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, wahai engkau orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, semoga petunjuk itu direzekikan kepada orang-orang yang senantiasa mencari hidayah. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, dengarkanlah perkataan para muhakkik, para peneliti pada perkataan mereka, yakni para golongan pembaharuan yang senantiasa melakukan penelitian-penelitian untuk memperbaharui keadaan kondisi agama yang mungkin saja pada suatu kurun atau pada suatu masa mengalami kejumudan. Layan sani anhu wa la yatabaddalu. Qauluhum atau akidah mereka itu tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami taghayyurat, ya. Tidak mengalami taghayyur atau perubahan-perubahan. Yang pertama adalah hubbus sahabati kullihim limadhhabun. Jadi akidah menurutku itu adalah mencintai para sahabat secara keseluruhan. Itu adalah madhab, adalah akidahku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan mencintai kerabat Nabi, dengan mencintai kerabat Nabi itu aku tawasul. Aku bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai kerabat Nabi ini kan bagian dari ibadah. Dan Ibnu Taimiyah ingin mengajarkan kepada kita kalau mau tawassul, ya tawassulnya dengan ibadah, yaitu diantaranya adalah mencintai kerabat Nabi, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walikullihim qadrun ala wa fadailu, pada setiap sahabat itu ada qadrun ala wa fadailu. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan-keutamaan, walakin nama siddiqu minhum afdalu. Tapi yang paling utama dari para sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq minhum afdalu. Dialah yang paling utama. Nah, dari hadirin wal hadirat, ayahanda, bapak-bapak, jamaah pengajian pagi hari ini, melalui bait-bait yang disebutkan Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Taimiyah ingin mengajarkan kepada kita bahwa asas akidah yang paling pokok itu adalah dengan mencintai para sahabat, dan bukan hanya mencintai para sahabat, tapi juga memahami agama ini sebagaimana pemahaman para sahabat. Ada mereka menyaksikan langsung di mana ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat tersebut. Dan kalau dikaitkan dengan tema kita, para sahabat adalah generasi yang paling tahu, generasi yang paling alim, generasi yang paling mengerti bagaimana memperjuangkan agama ini, bagaimana memenangkan agama ini, bagaimana mendakwahkan agama ini, bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, dan bagaimana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka menariknya nih ya, kalau kita lihat ada sebuah dokumen dalam Perserikatan Muhammadiyah itu disebut dengan HPT atau Himpunan Putusan Tarjih. Dalam HPT itu ada ungkapan begini, amma ba'du fa innal al-firqatan najiyah minas salafi ajma'u ala al-i'tiqad bi anal alam kullahu hadithun. Jadi dalam dokumen Perserikatan Muhammadiyah itu yang disebut oleh ulama-ulama Muhammadiyah sebagai HPT, Himpunan Putusan Tarjih, ada ungkapan begini, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa innal firqah an-najiyah minas salaf ajma'u alal i'tiqad bi annal alam kullahu hadithun. Bahwa al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, yang selamat, nanti ada istilah kelompok yang selamat, nanti kita akan bahas siapa yang disebut dengan kelompok yang selamat, karena yang pasti terma al-firqah an-najiyah itu masih berkaitan dengan tema kita. Bahwa al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, minas salaf, dari generasi awal umat ini, ajma'u, mereka semuanya sepakat,
al-i'tiqad, bahwa mereka sepakat berkeyakinan bi annal alam kullahu hadithun, bahwa alam semesta ini sejatinya adalah hadis. Alam semesta ini sejatinya adalah sesuatu yang baharu, khalaqallahu minal adam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang disebut dengan al-adam atau ketiadaan. Nah, kita berhenti sejenak dengan istilah atau terma al-firqah an-najiyah yang disebutkan dalam dokumen Perserikatan Muhammadiyah tersebut, yaitu dalam HPT. Nah, karena dalam HPT tersebut Perserikatan Muhammadiyah merujuk kepada hadis. Ada dua hadis yang dijadikan dasar kenapa kemudian ada istilah atau terma al-firqah an-najiyah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina aw ithnataini wa sab'ina firqah. Wan nasara mithlu dzalika wa tafarraqat ummati ala 30 wa sab'ina firqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 firqah, kelompok. Dan Nasrani seperti itu juga. Nah, nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku juga akan terpecah menjadi 73 firqah atau kelompok. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'al bin na'al. Nanti akan menimpa umatku pasti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan tadi oleh ayahanda kita, adalah muta'kid, la ya'tiyanna, gitu ya. Pada kata ya'ti, dan kemudian ada nun taukid fi akhirihi, ada nun taukid di akhir kata. Ini menunjukkan Rasulullah ingin menyatakan dengan pernyataan yang tegas, pasti akan menimpa umat ini apa yang telah menimpa Bani Israel. Hadun na'al bin na'al, selangkah demi selangkah. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta wa in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati may yasna dzalika. Kalau kata Rasulullah, pada Bani Israel itu ada yang berani menzinai ibunya terang-terangan, nanti pun pada umatku ada yang melakukan yang demikian, berani menzinai ibunya terang-terangan. Karena apa yang menimpa Bani Israel itu pasti akan juga menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu yang menimpa Bani Israel itu, dan ini adalah sunnah atau kebiasaan Bani Israel, sunnah Yahudi, yaitu tafarraqat, yaitu berpecah belah. Jadi ada satu sunnah Yahudi yang disenangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tafarruq, berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israel tafarraqat ala ithnataini wa sab'ina millah. Yahudi itu atau Bani Israel itu terpecah menjadi 72 ajaran millah. Nanti umat Muhammad juga akan mengikuti sunnah Yahudi yang satu ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terpecah menjadi 73 millah. Jadi sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa umat Muhammad ini paling demen, paling doyan, paling suka mengikuti sunnah Yahudi. Ya, kalau Yahudi terpecah menjadi 72 atau 71 millah ajaran, maka umat Muhammad ini nambahin dikit menjadi 73 millah atau 73 ajaran. Kalau Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok, umat Muhammad justru mantap lagi 73. Karena umat Muhammad ini suka latah. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk majaz, kalau Yahudi itu dakhala juhrad dabbi, masuk ke lubang biawak, maka umatku juga akan ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Padahal masuk ke lubang biawak itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi kalau untuk mengikuti Yahudi, umat Muhammad mungkin. Nah, diantaranya adalah at-tafarruq atau berpecah belah. Jadi kalau bahasa Melayunya, umat Muhammad ini tidak pandai bersekongkol, tidak pandai berhimpun. Begitu. Kita lihat hari ini misalnya, maaf saja, partai Islam itu kan terlalu banyak. Sehingga kekuatan umat itu tidak bisa disoliditaskan, terkumpul atau terhimpun pada satu partai Islam.
Sehingga ya sampai hari ini dampaknya adalah umat Islam tidak bisa berkuasa di tanahnya sendiri. Nah, mungkin nanti melalui partai umat mudah-mudahan bisa menyatukan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa berkuasa di negeri sendiri. Karena salah satu bentuk atau indikator yang membuktikan kalau kita itu dalam kondisi hina, yaitu tasallatul adu alaina, yaitu ketika selain kita itu menguasai urusan kita. Kalau udah selain kita menguasai urusan kita, itu menunjukkan bahwa ini sebagai sebuah indikasi yang paling benar gitu, bahwa kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja atau dalam kondisi hina. Nah, selanjutnya disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, kulluhum finnar illa millah wahidah. Semua kelompok yang 73 tadi itu seluruhnya di neraka, kata Rasulullah, kecuali satu kelompok. Nah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah siapa satu kelompok itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berpegang kepada ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah, dari sini hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa memisahkan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sebagai orang yang diutus untuk menyampaikan wahyu, dan para sahabat adalah masyarakat yang menerima wahyu. Hari ini kalau kita mau melihat bagaimana mendakwahkan wahyu itu, ya kita mesti lihat kembali studi kesejarahan bagaimana wahyu itu diaplikasikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini saya menangkap ada satu metodologi dakwah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, dan ini menjadi sunnahnya para sahabat, yaitu adalah at-ta'awwanu fima bainal muslimin, yaitu adanya semangat ta'awun di antara sesama kaum muslimin. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memusuhi sesuatu yang bisa merusak bangunan umat Islam, ya. Kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat ini kan kalbunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dha, rawahul Muslim, yang saling menopang, kata Rasulullah. Jadi kita nih harus seperti bangunan yang saling menopang, saling menguatkan. Nggak bisa kalau tidak saling menguatkan. Maka apapun yang merusak bangunan Islam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memusuhinya dan membencinya. Salah satunya misalnya ya, Rasulullah tuh sangat membenci perilaku namimah, adu domba yang memecah belah umat Islam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, la yadkhulul jannah an-nawwam, enggak akan masuk surga orang yang gemar mengadu domba kaum muslimin. Atau dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, pernah melintasi dua kuburan. Dalam syarah Sahih Muslim dikatakan Rasulullah nggak tahu kalau di situ ada kuburan, tapi diwahyukan kepada Rasulullah bahwa di tepi jalan itu ada dua kuburan. Dan kemudian diwahyukan kepada Rasulullah keadaan atau kondisi kedua penghuni kuburan itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, innahuma la yu'adzibani, kedua penghuni kuburan ini sedang diadab. Menariknya kemudian Rasulullah menyatakan, wa ma yu'adzibani fi kabirin, keduanya tidak diadab dikarenakan dosa besar. Artinya menurut Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dosa yang dilakukan kedua penghuni kuburan ini adalah dosa yang disepelekan oleh kaum muslimin. Yang pertama, fa'ammal awal fakana yamsi bin namimah. Yang pertama adalah orang tersebut sedang diazab di kubur gara-gara gemar kemana-mana menyebarkan namimah atau perpecahan. Jadi datang ke kelompok A, ceritakan kejelekan kelompok B, atau menghasut kelompok A untuk membenci kelompok B. Dan ini sekali lagi hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah dosa yang disepelekan kaum muslimin, sehingga Rasulullah mengatakan keduanya tidak diazab dikarenakan dosa besar, karena kaum muslimin sebagaimana disebutkan Imam Nawawi mengira ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Nah, wa amma tsani, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yastatiru minal baul. Yang kedua diazab karena dia tidak menutup dirinya dari pandangan manusia ketika pipis. Pipisnya misal di pojokan, atau misalnya di pinggir jalan, atau misalnya
ngencingi ban mobilnya gitu ya. Padahal di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menutup diri dari pandangan manusia ketika qada'il hajah, buang hajat. Baik itu hajat yang besar, kita sebut BAB, atau hajat yang kecil. Nah, ketahuilah hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah, dua dosa ini adalah dosa yang disepelekan, yaitu kemana-mana suka mengadu domba kaum muslimin, suka meruntuhkan bangunan Islam, ya, bangunan persaudaraan Muslim. Yang kedua adalah kalau pipis tidak menutup diri dari pandangan manusia. Di halte pipis ya pingin pipis saja. Ya, begitu juga kalau kita lihat hari ini ya toilet-toilet umum itu kan kalau kita pipis kita nggak bisa menutup diri dari pandangan orang-orang. Begitu. Padahal ajaran Nabi itu mengajarkan kita agar menutup diri dari pandangan orang ketika kita pipis. Nah, jadi meruntuhkan bangunan Islam itu adalah dosa yang luar biasa. Pelakunya diancam tidak masuk surga dan pelakunya diancam bakal diazab di kubur. Begitu. Begitu juga nanti riba, begitu juga nanti apalagi riba, karena riba ini kan kezaliman yang bisa meruntuhkan bangunan umat Islam atau bangunan masyarakat Islam. Maka dosanya luar biasa. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan prinsip paling utama di antara prinsip-prinsip agama ini, yaitu prinsip ukhuwah, ya, sampai-sampai ada ayat yang Allah turunkan, ayatnya bunyinya begini, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja yang disebut orang beriman itu adalah orang yang mewujudkan persaudaraan atau mewujudkan keukhuwahan. Nah, bagaimana praktek ukhuwah diterapkan dalam masyarakat para sahabat? Nah, ini saya bilang, karena kalau kita hanya membaca ayat atau membaca sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melihat bagaimana ayat dan sabda Nabi itu diwujudkan dalam praktek masyarakat atau lab dakwahnya Nabi, ya kita kurang merasakan ayat dan hadis itu hidup dalam sebuah pemahaman. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu ayat dan ayat ini punya kaitan dengan kisah atau nanti kalau dalam ulumul Quran istilahnya asbabun nuzul. Jadi ada ayat bunyinya begini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-9. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 8, 9 dan 10 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tipologi masyarakat Islam. Nah, masyarakat Islam di zaman Nabi itu terdiri dari dua golongan, yaitu golongan muhajirin dan ansar. Pada ayat 8 itu menceritakan tentang golongan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang harus terusir dari negeri mereka, Mekah, hanya gara-gara membela agama ini, hanya gara-gara ingin mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat yang kita baca itu ayat 9 itu menceritakan tipologi masyarakat Madinah, yaitu masyarakat yang dihuni oleh golongan Ansor. Orang-orang dari golongan Ansor ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka berani isar, mereka berani mendahulukan kebutuhan saudaranya walau kana bihim khasasah, walaupun pada saat yang sama mereka membutuhkan hal yang sama. Wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang kalau atau masyarakat kalau selamat dari penyakit suh atau penyakit pelit, orang Melayu bilang kedekut, maka mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nah, ayat ini turun hadirin jamaah yang dimuliakan Allah terkait sebuah peristiwa. Peristiwa ini nanti bisa dibaca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab Sunan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengutip kisah ini sebagai asbabun nuzul dari petikan ayat yang kita bacakan tadi, yu'thiruna ala anfusihim. Yaitu ayat ini bunyinya begini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang sahabat itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan begini, ya Rasulullah ini ja'i, ya Rasulullah saya lapar banget ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan ya Rasulullah asabani juhdu, ya Rasulullah saya mengalami rasa lapar nih. Nah, dari sini sebelum kita lanjutkan, perhatikan hubungan emosional antara Rasulullah sebagai pemimpin dan para sahabat sebagai makmum.
Jadi tidak ada batas antara makmum dan imam. Jadi makmum ketika punya masalah, masalahnya sederhana, lapar, datang ke imam. Ya imam, ya Rasulullah, ini ja'i, saya dalam keadaan lapar. Gimana ini imam? Nah dari sini juga, inilah yang disebut oleh orang-orang Arab, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pimpinan dari satu kaum sejatinya adalah pelayan bagi kaum tersebut. Dan ini juga mesti menjadi perhatian bagi seluruh organisasi dakwah atau partai Islam, bahwa sejatinya pimpinan dari partai, pimpinan dari organisasi dakwah, pimpinan dari sebuah perserikatan adalah khodim, adalah pelayan bagi gerakannya atau organisasinya. Nah ini dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat punya masalah, sampai masalahnya hal yang sederhana, lapar, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ja'i. Akhirnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ba'atsahu ila buyuti azwajihi. Akhirnya para sahabat, Abu Hurairah menceritakan sahabat yang lapar ini diutus oleh Rasulullah ke rumah istri-istri Rasulullah. Karena jarak antara masjid dan rumah-rumah dari istri-istri Nabi itu kan gak jauh. Bukan gak jauh, memang dempetan gitu ya. Nah, menariknya, begitu lelaki ini datang ke istri-istri Nabi, kemudian dia sampaikan kepada istri-istri Nabi perihal perintah Nabi, akhirnya datanglah istri-istri Nabi dengan lelaki tersebut. Nah, istri-istri Nabi ini kompak mengatakan, fakulna ya Rasulullah ma indana ilal ma. Ya Rasulullah, kami tidak memiliki makanan pada malam hari ini kecuali hanya air saja. Nah, ini juga bisa jadi tauladan bagi kita dalam thariqatud dakwah, bahwa hal yang terpenting dari seorang dai, hal yang terpenting dari seorang pejuang, hal yang terpenting dari seorang guru itu adalah ketulusan. Rasulullah itu tulus sekali. Sampai-sampai kalaupun tidak mendapati kecukupan hidup, hal tersebut tidak menyebabkan beliau kehilangan keikhlasan untuk mendakwahkan agama ini. Begitu juga keluarganya. Dan ini juga jadi poin penting. Jadi sebelum kita berdakwah ke luar, yang pertama kali mesti kita beresin itu adalah keluarga kita, istri kita. Orang yang tidurnya bareng sama kita, artinya durasi pertemuan kita dengan dia begitu besar, jangan sampai kita ke kanan, dia malah ke kiri. Nah ini dibuktikan Rasulullah. Jadi Rasulullah berhasil mengkader istri-istrinya, sehingga istri-istrinya itu tidak berkeluh kesah sekalipun pada saat yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kecukupan hidup kepada mereka. Dalam kasus ini nggak ada tuh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang protes lalu kemudian minta cerai misalnya, hanya gara-gara malam hari itu nggak punya makanan kecuali hanya air saja. Ya, semuanya sabar, berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana yang dikatakan Imam Malik radhiyallahu anhu, kata Imam Malik begini, lan tasluh hadhil ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah jaya hingga dia menempuh sebab-sebab kejayaan umat sebelumnya. Maka di antara sebab-sebab kejayaan umat sebelumnya adalah keluarga mereka itu adalah keluarga yang berhasil ditarbiyah, dididik sedemikian rupa, sehingga juga memiliki tingkat kesabaran yang sama, tingkat pemahaman yang sama, dan kesabaran yang sama. Hari ini kalau kita mau menangkan agama Allah, begitu kita keluar misalnya, kalau konteksnya partai umat, ada kegiatan partai umat, istrinya tidak memiliki tingkat kepemahaman yang sama, dan tidak memiliki tingkat kesabaran yang sama, ketika di acara, uring-uringan terus. Kenapa? Ada SMS dari istri, berkeluh kesah mulu. Kenapa sih berkegiatan terus? Kenapa sih ada pertemuan terus? Terus aku di mana begitu? Nah, kalau kita melihat lab dakwahnya Nabi, istri-istri Nabi nggak punya omongan-omongan seperti itu. Sekalipun istri-istri Nabi itu kan bukan orang tanda kutip spesial. Mereka juga adalah manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan kepada kita. Yang membedakan mereka dididik oleh Nabi dengan tingkat pendidikan yang maksimal, sehingga mereka memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Oke, kembali hadirin yang dimuliakan Allah kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kehilangan akal untuk bisa membahagiakan sahabatnya ini. Dan di sini juga catatan juga salah satu amal soleh itu adalah idkhalus surur ala qulubil muslimin.
memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang beriman. Ya, orang beriman itu, apalagi para du'afa, kalau dibahagiakan, wah dia jadi loyalis kita. Itulah sebabnya kemarin saya lihat itu teman-teman dari partai tertentu itu memanfaatkan demam Piala Dunia dengan menyelenggarakan tarkam ya, kompetisi antar kampung ya. Semata-mata salah satu targetnya adalah mendongkrak popularitas dengan memberikan kebahagiaan. Walaupun kita bisa aja mengkritisi itu sebagai kebahagiaan semu, tapi kan masyarakat kita adalah masyarakat yang butuh dibahagiakan. Nah, itulah yang perlu kita tauladani dari Nabi, bagaimana bisa memberikan kebahagiaan, dan partai-partai tertentu itu mencari sebab-sebab bagaimana bisa membahagiakan masyarakat, diantaranya tadi memanfaatkan isu Piala Dunia, demam Piala Dunia dengan menyelenggarakan kompetisi antar kampung, dibuat semeriah mungkin, semarak mungkin, sebahagia mungkin, sehingga terwujudlah loyalitas tangguh dari masyarakat tersebut kepada partai yang penyelenggara. Nah kembali, jadi Rasulullah ketika itu bertanya kepada para sahabat jamaah beliau di masjid, "Mayyudifu hadzal rajul hadhihi laila rahimahullah." Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang tanda kutip sederhana. Siapa yang bisa memuliakan tamu ini malam ini aja? Balasannya adalah dia akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat Nabi ini kan orang yang berhasil dididik oleh Rasulullah, sehingga alhamnya atau tujuan terpentingnya adalah mendapatkan ridho Allah. Jadi begitu ditawarkan kepada mereka, siapa yang mau dapat kasih sayang Allah nih? Siapa yang mau dapat ridho Allah nih? Nih malam hari ini siapa yang bisa membahagiakan laki-laki ini, kasih dia makan, pasti nanti Allah akan ridhoi, Allah akan kasihi. Maka ketika itu ada seorang sahabat Nabi, diriwayatkan namanya Abu Talha Al-Ansari, kemudian menyanggupi, dia bawa lelaki tersebut ke rumahnya, sampai di rumahnya, dia mengatakan, hadza dhaifu Rasulillah la tadrikhihi anhu. Istriku, ini adalah tamu Rasulullah, kamu jangan simpan-simpan makanan dari tamu Rasulullah ini. Nah, kemudian istrinya mengatakan begini, ma indana ila khutus sabi. Kita nggak punya makanan pada malam hari ini kecuali makanan anak-anak saja. Lah kalau gitu, anak-anak tidurkan saja. Atau buat mereka sibuk, syaghilihim fanawwimihim. Buat mereka lelah, sibukkan mereka dan kemudian tidurkan mereka. Nah nanti kamu hidangkan makanan tersebut, kamu duduk bareng sama saya, nanti kumi ka'annaki tuslihi syirat, kamu berdiri seolah-olah perbaiki lampu, fa'adfi'iha, matikan aja lampunya. Kamu duduk lagi sama-sama saya, namdoh ma'an, kita pura-pura ngunyah. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hal tersebut terjadi, akhirnya si laki-laki yang lapar, yang berkeluh kesah kepada Nabi ini tidur dalam keadaan kenyang. Pada saat yang sama, keluarga sahabat Nabi, tadi keluarga Abu Talha, tidur dalam keadaan lapar, dan keluarga Nabi juga tidur dalam keadaan lapar. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan begini. Falamma asbaha, ketika keduanya tiba di waktu subuh, salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selepas salat, kemudian disebutkan dalam riwayat insarafa ilaihima an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung kemudian melemparkan pandangannya kepada kedua orang ini, lalu kemudian Nabi mengatakan, nazalat al-ayah al-barihah. Tadi malam tuh ada ayat yang turun, kemudian dibacakan firman-Nya, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad dahiqallah min fulanin wa fulana. Allah tadi malam tuh tertawa gara-gara si fulan dan istrinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, laqad ajiballah min fulan wa fulana. Allah itu takjub dengan si fulan dan si fulana. Nah dari sini, ini adalah satu ayat dan kisah yang saya tangkap, dan ayat serta kisah ini beserta pemahamannya bisa ditelisik dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang saya pikir perlu ditauladani dari seluruh gerakan Islam secara umum maupun kita-kita yang hadir dalam pengajian ini secara khusus, yaitu bagaimana kita mewujudkan bangunan Islam di internal kita, internalisasi, kemudian begitu ketika kita sudah kokoh, baru kemudian kita bisa ekspansi keluar begitu. Nah,
di bagaimana internalisasi itu wujud, ya diantaranya ukhuwah itu. Dan ukhuwah itu bukan hanya slogan dan kata-kata dengan sekedar memberikan pemahaman, enggak, tapi ada wujud asli. Itu yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin politik ketika itu hadir untuk masalah-masalah yang mungkin tanda kutip sepele menurut kita. Maka pernah saya bertemu dengan seorang bupati di daerah Sangir Laut, karena waktu itu saya pernah kirim oleh lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah ke sana selama sebulan. Saya lupa nama bupati itu, tapi seingat saya dia dari PAN. Waktu itu kita cerita-cerita dan dia menceritakan bahwa cara dia bisa sampai jadi bupati itu sederhana. Setiap ada pesta pernikahan, dia selalu datang. Diundang nggak? Diundang. Dia udah jadi tokoh terkenal, sebutlah popularitasnya sudah cukup baik, dan dia menunjukkan kasih sayangnya atau kepeduliannya kepada masyarakat begitu, datang ke pesta atau datang dan memberi sesuatu ketika umat membutuhkan atau bantuan ya. Dalam kasus saya ketemu dengan beliau pada saat itu Sangir Talaut ada gempa sehingga longsor. Beliau bukan asli Sangir Talaut tapi datang begitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini yang mesti kita wujudkan, dan umat Muhammad tuh rindu dengan kepemimpinan seperti ini. Kepemimpinan yang memiliki kehadiran jiwa beserta keluh kesah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu artinya bisa kita praktekkan. Di mana ada pesta kita datang misalnya, di mana ada kesulitan kita hadir di situ. Mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan ekonomi atau bantuan berupa fisik, tapi kehadiran kita dan wejangan-wejangan kita bisa memberikan sesuatu yang kita sebut sebagai bantuan psikis gitu. Nah, itu yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, dari pola dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau metode atau tariqah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin patut kita teladani, bahwa kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr, surah Al-Mujadilah, ayat ke-12, di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-12 itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memerintahkan idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau kalian hendak melakukan pertemuan, sebutlah an-najwa di sini pertemuan khusus atau pertemuan rahasia atau pertemuan empat mata. Rasulullah sebagai pimpinan agama, Rasulullah sebagai pimpinan politik ketika itu harus dimuliakan, yaitu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kamu sedekah dulu kalau mau ketemu dengan Rasulullah. Kamu sedekah dulu kalau mau ketemu dengan pimpinan politik Madinah ketika itu. Sebenarnya sebagaimana yang disebutkan para ulama, satu, bahwa ayat ini kemudian tidak diamalkan tanda kutip karena berat menurut para sahabat, kecuali oleh segelintir sahabat. Dalam sebuah riwayat dikatakan Ali radhiyallahu anhu yang mengamalkan ayat ini ketika ingin ketemu dengan Rasulullah, dia sedekah dulu 1 dirham atau dinar dalam sebuah riwayat. Kemudian ayat ini menurut para ulama tafsir akhirnya dimansuh dengan ayat selanjutnya, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Tapi pesan dari ayat ini adalah bagaimana kita memuliakan tokoh politik kita. Dalam hal ini Rasulullah kan pimpinan politik di Madinah, dan kemudian memuliakan guru-guru kita. Dalam hal ini Rasulullah sebagai tokoh agama atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama ini. Khususnya tokoh agama, ini penting. Apalagi hari ini terkait dengan Hari Guru ya. Kita tuh harus memuliakan tokoh agama, atau kalau bahasa sabda Nabi itu atau hadis Nabi itu muallimin nas al khair, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada masyarakat. Saya tidak melihat bahwa tokoh agama adalah kiai misalnya. Karena justru menurut saya berdasarkan hadis Nabi tadi yang disebut tokoh agama itu adalah siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Begini hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah dalam hadis yang sahih, bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin dan bisa dicek dalam kitab-kitab induk hadis, itu pernah bersabda begini. Dan ini saya dapati juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Penting itu kitab Ihya Ulumuddin untuk para aktivis.
Rasulullah bersabda begini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namla fi juhriha wal hitan bil bahri la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah, ini yang pertama, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati, dan penduduk langit, wa ahlal ardi, penduduk bumi, sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta namla fi juhriha, sampai semut di lubang atau kemudian hewan-hewan besar di pedalaman laut, semuanya la yusalluna alan muallimin nas al khaira. Semuanya itu bersalawat, semuanya itu mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Nah, kalau Allah saja dan para malaikat itu memuliakan para guru, orang-orang yang mengajarkan kebaikan di masyarakat, maka hari ini juga salah satu pola dakwah kita yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana bisa memuliakan para muallimin nas al khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan ini, saya tuh kayaknya ya melihat ada satu yang sangat berbahaya di masyarakat kita hari ini adalah degradasi moral kalau kata orang-orang pendidikan, atau loss of adab, hilangnya adab di masyarakat kita. Kan kemarin baru-baru saja ini ya, Ayahanda Prof. Amin Rais, ini ada seorang ibu itu di Tapanuli Selatan, itu ditendang oleh anak-anak sekolah gitu ya. Jadi didatangi seolah-olah ingin ngasih sesuatu. Ketika ibu itu ingin mendatangi anak-anak itu, kemudian ada seorang anak menendang ibu tersebut sampai ibu itu tersungkur. Dan itu divideokan begitu. Ini kan menunjukkan betapa rusaknya masyarakat kita dan betapa rusaknya generasi muda kita, sehingga mereka merasa tidak bersalah ketika mereka menganiaya wanita tua begitu, dan itu diviralkan seolah-olah konten video yang menarik gitu. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada yang rusak dari masyarakat kita, yaitu adabnya ya. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ingin mengatakan kita harus buat gerakan beradab begitu. Ya, jadi bagaimana kita memiliki edukasi yang kuat kepada masyarakat agar masyarakat ini menghormati guru, menghormati pimpinan politik yang baik tentunya ya, dan menghormati orang-orang tua. Karena ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga yang kalau kita lihat, kenapa para ulama dahulu menuliskan berbagai macam buku. Buku-buku tersebut sebenarnya mengajak agar umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beradab dengan adab yang benar. Di depan saya ini, saya biasanya mengajarkan buku Ta'lim Muta'alim ke santri-santri saya di desa santri Muhammadiyah. Dan kemudian ada yang menarik juga, karena di samping saya ini ada buku namanya Mau'idhatul Mu'minin. Ya, sampai begini-gini bukunya. Ini adalah buku ringkasan Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh seorang ulama pembaharu dari Suriah, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Latar belakang kenapa beliau meringkas kitab setebal 4 jilid jadi 1 jilid, karena beliau ketika itu ziarah mengunjungi Al-Imam Al-Akbar Muhammad Abduh, Mufti Diyar Al-Misriyah ketika itu. Ketika mereka sedang berbicara, kemudian sampailah pertanyaan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, buku apa yang paling bagus untuk jadi kurikulum dakwah di masyarakat. Al-Imam Al-Akbar Muhammad Abduh kemudian berpikir panjang, sampailah kemudian beliau menyatakan bahwa beliau tidak melihat ada buku yang paling pantas untuk dijadikan kurikulum dakwah kecuali Ihya Ulumuddin begitu. Tentunya setelah Ihya Ulumuddin itu diringkas dan tanda kutip ditajrid lah gitu ya. Kalau ada yang dhaif, hadisnya diganti dengan yang sahih, asal tidak merubah makna. Ya, kalaupun ada dhaif, tadi kasih atau diberikan pemberitahuan kalau hadisnya dhaif misalnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita telah lebih lanjut, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menuliskan kitab Ihya Ulumuddin ini adalah disebabkan karena beliau melihat ini kenapa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke dalam keterpurukan, sehingga bangsa Monggol ketika itu berhasil menaklukkan dan menghancurkan pemerintahan kaum muslimin.
sampai pemerintahan terbesar di Baghdad. Ya, waktu itu dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Tetapi gubernur-gubernur lain yang menjelma menjadi kekuatan politik seperti Daulah Khawarizmi itu berhasil ditumpas terlebih dahulu di Asia Tengah. Nah, ketika itu ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala merenung di menara dari Jami' ad-Dimashqi, sampailah kemudian dalam renungan yang panjang itu beliau melihat sebab kekalahan umat itu disebabkan karena mereka menjauhi adab. Jadi beliau berpikir keras sampai pada kesimpulan ini karena umat tidak memiliki adab. Gitu. Nah, makanya dari sini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita renungi juga berbagai hadis yang jumlahnya itu mungkin sampai pada juta, kalau kita kumpulkan seluruh hadis, baik yang mutawatir, sahih, dhaif sampai maudhu, kita akan mendapati tema adab ini adalah tema besar. Paling tidak kita bisa mendapati ada satu hadis yang populer sekali, bu itu diutamima makarimal akhlak. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan adab di pasar, adab di masyarakat, dan harusnya gerakan dakwah kita juga adalah gerakan yang mengembalikan umat ini kepada adab-adab Islam. Ya, itulah sebabnya sekali lagi saya katakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali dalam renungannya yang panjang itu akhirnya menuliskan kitab Ihya Ulumuddin karena melihat sebab kekalahan umat ini karena loss of adab atau hilangnya adab dari umat ini. Nah, sekali lagi kalau kita lihat ya istilahnya itu partikular gitu ya. Contoh-contoh dakwah Nabi ketika di pasar misalnya, itu kan memperbaiki adab kaum muslimin di pasar. Sampai Khalifah Umar bin Khattab itu dalam fikihnya ketika belum menjabat sebagai seorang khalifah, sahabat Nabi ini punya kebijakan, yang kebijakannya ini jadi pidato khalifah dan diriwayatkan, yaitu kata beliau, la yabi anna bisukina hadhi illa qaumun qad tafaqahu fiddin. Jadi kebijakan beliau ketika itu adalah nggak boleh berdagang di pasar kita ini kecuali kaum yang sudah menguasai fikih atau sudah tahu fikih muamalah. Kalau nggak tahu fikih muamalah, jangan dagang di pasar kita. Khawatir nanti dia tidak akan beradabkan dengan adab-adab Islami begitu. Kalau nanti dia dagangnya tidak sesuai dengan adab-adab Islami, khawatirnya justru nanti dagangnya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Itulah yang disebut oleh Allah wailul lil mutaffifin. Nah, hadirin, dalam poin kedua ini saya ingin menyampaikan salah satu thariqah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi adalah bagaimana maudhu atau tema dakwah kita itu adalah mengembalikan masyarakat ke adab-adab Islam. Adab kepada guru khususnya. Nah, ini sekali lagi momen Hari Guru, harusnya murid-murid kita atau masyarakat kita itu diajarkan untuk menghormati para guru, ya. Sebagaimana dahulu para sahabat kalau mau ketemu Rasulullah aja oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sebuah aturan, nggak boleh ketemu Rasulullah kecuali sedekah terlebih dahulu. Oke, hadirin, mungkin saya tidak berbanyak kalam karena kalau dipanjang-panjangi bakal panjang, nggak usai-usai. Saya cukupkan naktafi bihadzal qadar ya, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, falyatafaddal mashkura. Syukron Ustaz Reza. Demikian penjelasan singkat dari Mas Reza, Ustaz Reza. Kami persilakan kalau ada 1-2 penanya, masih ada 10 menit, nanti kemudian kita tutup kalau tidak ada yang bertanya. Silakan Rasen Mas Gus Sugi dari Tuban. Kami persilakan. Kemudian nanti yang kedua cukup 2 saja ya. Mas Sangaji dari DPD Umat mana nih? Kabupaten. Ya. Sudah bisa dimulai, Saudara? Oke, Mas. Silakan Gus Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza Prima yang dirahmati Allah. Izinkan saya bertanya, salam kenal dari saya Humas DPW PU Jatim. Kalau kita melihat fenomena yang ada di pasar ya, ini saya menyebut pasar ya Ustadz ya, karena ini lagi rame, entrepreneur, pebisnis dan lain-lain. Ini bagaimana menyikapi kita
ketika saudara kita itu bergabung dengan pebisnis non-muslim begitu Ustaz. Jadi ada sebuah lembaga, yayasan, komunitas ini sangat banyak sekali yang diturunkan ke masyarakat, tapi basisnya adalah non-muslim. Ada salah satu komunitas juga memang di situ ada hubungannya dengan uang. Tidak jauh dengan pasar. Nah, ini bagaimana sikap kita? Apakah kita boleh di dalam berbisnis secara keseluruhan ataupun bagaimana menurut Ustadz Reza? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung penanya kedua, Pak Sangaji dari Morotai, DPD Partai Umat Morotai. Kami persilahkan. Sangaji. Oh, kayaknya nggak jadi. Oke, kalau begitu langsung dijawab aja Ustaz Reza. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin ini untuk menjawab. Mohon izin dari Profesor Amin Rais dan Ustadz Bukhari dan Ustadz yang lain. Di sini banyak Ustadz yang mungkin kapasitasnya lebih mumpuni dibandingkan saya, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan saya bahwa satu, kalau terkait dengan bisnis atau komunitas bisnis dengan para pebisnis non-muslim, kalau ditanyakan secara fikih boleh atau tidak, tentunya syariat telah mengatur bahwa berbisnis dengan non-muslim atau berbisnis dengan orang-orang kafir, tanda kutip tidak ada masalah, begitu, dibolehkan secara syariat, dan itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasar-pasar kita yang didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dipenuhi oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang istilahnya itu Kristen Najran. Di Madinah itu kan ada Kristen juga, tapi minoritas sekali. Bahkan juga diisi oleh orang-orang musyrik atau ahlu fagan. Nah, yang ingin saya sampaikan justru adalah bagaimana kita menghasung tanda kutip ya mereka agar berbisnis dengan bisnis ala kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membangun pasar-pasar, sebutlah kalau istilah sekarang mungkin pasar syariah ya, suku, beberapa suku diciptakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tandingan dari pasar-pasar yang telah berdiri dan telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ketika itu karena pasarnya sudah memiliki basis loyalitas, orang-orang kalau mau beli ke pasar mereka, kalau mau dagang ya dagang ke pasar mereka. Lalu mereka menerapkan semacam bea cukai lah gitu ya, semacam bea masuk barang. Jadi barang kalau mau dimasukkan ke situ dikenai semacam pajak begitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini sebuah kezaliman dalam interaksi jual beli, sehingga Rasulullah menciptakan pasar tandingan. Dan ternyata pasar tandingan yang dibuat oleh Rasulullah itu yang dipenuhi dengan sistem-sistem yang berkeadilan, itu berhasil mewujudkan loyalitas. Karena pada dasarnya masyarakat itu kan tanda kutip ya dalam aktivitas pasar kan tidak melihat latar belakang. Artinya gini, seberapa kuat pun kampanye kita katakan saya Muslim belilah ke saya. Tentu secara umum kampanye kita ini tanda kutip memiliki korelasi yang tidak begitu kuat dengan keberhasilan. Karena logika masyarakat atau logika pasar itu nggak ngelihat di situ. Logika pasar itu adalah ngelihat bagaimana pasar itu bisa mewujudkan keadilan nggak, bisa mewujudkan kesejahteraan nggak gitu. Kalau saya datang ke situ saya dicurangi nggak, kalau saya beli di situ harganya murah nggak, kan begitu yang diinginkan oleh pelaku pasar. Nah itu yang diwujudkan oleh Rasulullah, pasar yang berkeadilan. Nah akhirnya orang-orang datang ke pasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanyakan tadi boleh tidaknya secara fikih atau secara syariah nggak ada masalah. Tapi kalau dalam interaksi tersebut ternyata bisa menghasung kita kepada kemaksiatan atau menghasung kita kepada penyalahan prinsip-prinsip syariah, nah tentu minimal makruh dan maksimal bisa jadi haram kita berinteraksi dengan mereka. Nah, menariknya ingin saya sampaikan begini juga, bagaimana kalau ternyata lawan bisnis kita atau rekan bisnis kita ini adalah non-muslim yang menampakkan kebencian kepada Islam. Nah ini yang kemudian
Kalau istilah fikih itu disebut dengan kafir harbi ya, atau harbi atau kafir yang memusuhi. Itu kan kafir yang memusuhi itu tidak hanya dengan senjata, bisa juga dengan sikap-sikap yang atau ujaran-ujaran, lontaran-lontaran yang menunjukkan ketidaksukaan kepada agama ini. Apakah kemudian kita boleh berinteraksi dengan mereka dalam interaksi sosial atau interaksi jual beli? Maka kalau kita lihat dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian pendapat para fuqaha, paling tidak kita kalau interaksi sosial dengan orang-orang yang nggak suka kepada Islam dan punya ujaran secara jelas kebencian kepada Islam, paling tidak makruh dan maksimal bisa jadi haram. Itu yang saya khawatirkan. Apakah komunitas-komunitas tersebut adalah komunitas yang dibangun untuk tanda kutip menampung orang-orang yang memiliki kebencian kepada agama ini? Kalau iya ya minimal makruh, maksimal jadi haram. Gitu. Nah, lalu kemudian sedikit saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kalau seandainya komunitas-komunitas itu adalah komunitas yang sudah pasti tidak mengenal sistem syariah, gitu, atau tidak mengenal adab-adab dalam jual beli. Boleh nggak kita berinteraksi dengan mereka? Nah, kalau ditanya boleh, tapi ma'al karohah, makruh. Kenapa makruh? Karena kita berinteraksi dengan orang yang tidak mengetahui sistem pasar kita atau adab-adab interaksi sosial kita. Imam Ali radhiyallahu anhu dulu punya kebijakan begini. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang berdagang dan tidak mengetahui fikih muamalah, faqad irtatoma. Pasti dia akan irtatoma, gitu. Pasti dia kena riba, kena debu. Mungkin kita bisa analogikan debu riba atau debu penyelewengan dalam interaksi sosial tersebut yang diterjemahkan oleh para ulama dengan ghuriqa fi. Pasti dia akan tenggelam ke dalam penyelewengan itu. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika kita berinteraksi dengan mereka. Kalau memang tidak ada hal yang menyalahi, boleh-boleh saja, tapi ketahuilah teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah, mereka ini kan adalah orang-orang yang nggak tahu sistem muamalah kita, dan orang-orang yang tidak memiliki komitmen dengan sistem muamalah kita. Khawatirnya interaksi dengan mereka itu hanya menimbulkan bahaya kepada harta kita yang akan kita konsumsi, di mana harta kita itu kena debu-debunya riba, di mana harta kita itu kena debu-debu penyelewengan muamalah sosial. Gitu. Sebisa mungkin dari sini ya kita berinteraksi dengan para pengusaha muslim yang komitmen dengan ajaran agama kita, komitmen dengan syariah, sehingga kita aman, hartanya tidak jadi harta haram. Nah, saya sendiri terakhir ya, saya sendiri itu kemarin ketika bagian depan dari pondok itu kita paping, dan itu kan pinggir jalan ya, akhirnya saya bilang ke masyarakat, ibu-ibu, ini saya mau bangun warung kecil-kecilan. Warung kecil-kecilan ini pakai baja ringan. Nanti ibu-ibu boleh dagang di sini, dagang sarapan. Silahkan dagang sarapan. Tidak dipungut biaya, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah ibu kalau kemari ya pakai jilbab lah, ya. Dan kemudian jualannya jualan yang halal, yang thayyib, yang baik. Silahkan jualan. Nah, kemudian kalau ada kelebihannya ya silahkan infak ke masjid, karena kebetulan depan masjid kita ada jalan, ada space yang bisa kita bangun untuk jadi pasar syariah. Karena gini, di tengah isu-isu resesi ini, kita juga harus bantu umat Muhammad SAW untuk membentuk ekonomi kreatif agar mereka itu bisa melewati masa sulit ini. Nah, begitu kita berhasil membantu mereka menghadapi masa sulit ini, tentu mereka akan memiliki loyalitas kepada kita. Dan sekaligus kita membuktikan bahwa sistem syariah ini solusi untuk kehidupan bermasyarakat Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan. Kami minta singkat saja, nanti langsung kita sambung jawabannya jadi 1 saja. Kami persilakan Pak Sangaji dulu tadi yang pertama, kemudian Pak Antoni. Silakan. Pak Sangaji dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Ketua Majelis Syuro Ayahanda Profesor Amin Rais dan jajaran Majelis Syuronya, yang terhormat sahabat ketum yang dalam hal ini diwakilkan sama moderator dan jajaran teman-teman lainnya. Saya singkat saja, perihal dengan dakwah Ustadz Reza ini barusan banyak
banyak saya dapatkan inspirasi-inspirasi perihal dakwah. Nah, mungkin untuk kebetulan di Kabupaten Pulau Morotai ini kami PDM-nya lumayan berkembang amal usahanya, lebih kurang itu mulai dari TK hingga sekolah SMA itu sudah ada 22. Nah, tetapi yang ada hal lagi yang mencengangkan, yang mengelola amal usaha tersebut itu 99% bukan kader. Ya, bukan kader artinya ya para sahabat ngerti lah, berarti ugal-ugalan deh cara mengelola amal usahanya. Artinya dalam hal ini saya berkeinginan sekali bagaimana majelis pendidikan atau ketua divisi pendidikan di DPP Partai Umat untuk bisa bagaimana mengirim kader-kader dari LDK untuk dakwah khusus di Morotai. Gitu. Nah, sehingga kita politik jalan, dakwahnya juga jalan. Karena kaitan dengan tadi ada beberapa poin yang saya garis bawahi dari Ustadz Reza bahwa memang kita nih generasi kita nih memang darurat adab ya. Lagi dengan zaman serba ini, kalau zaman dulu kita bedain di zaman saya misalnya, kita kalau ngelihat guru lagi berdiri situ aja kita nggak bisa lewat itu muter. Kalau sekarang nggak, malah dia jingkrak-jingkrak depan guru. Nah kira-kira begitu. Nah untuk itu besar harapan saya bagaimana menyelamatkan generasi itu memang harus lewat konsep-konsep metode-metode pondok. Nah mungkin dari saya begitu aja, mungkin lebihnya bisa ditambahin. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Antoni Medan dari Labuan. Suaranya masih mute. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik Ustadz, saya agak terlambat tadi ngikuti Ustadz, tapi penjelasan Ustadz tadi untuk perdagangan misalnya, kami juga berusaha Ustadz di kecamatan, di kelurahan itu berdagang hendaknya bersesama Muslim lah. Kami udah melakukan itu Ustadz. Kenapa? Ini non-Muslim itu, apa yang Ustadz sampaikan memang kebencian terhadap umat Islam sekarang ini udah tinggi sekali Ustadz. Tinggi sekali. Jadi kalau berdagang ini Ustadz, kalau kita berdagang dengan non-Muslim, ya kita upayakanlah hindari. Sesama Muslim lah kita. Saya kecil-kecil aja Ustadz, kadang-kadang ya keliling ya cari orang-orang Islam kita. Kenapa? Ini Ustadz luar biasa sekali. Apa yang Ustadz sampaikan tadi ini kebencian itu karena situasi bangsa dan negara ini itu keharmonisian beragama itu udah hampir hilang Ustadz. Itulah kami berusaha Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan itu sesama Muslim lah untuk berdagang. Itu apa saya Ustadz, mudah-mudahan ada inspirasi dari Ustadz lagi. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz Reza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan kepada dua penanya. Pertama terkait dengan kondisi yang ada di Morotai dan kemudian di Medan Labuhan ya. Saya pikir sebenarnya muaranya satu begitu ya. Kalau kata para ulama, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Jadi para ulama dahulu menuliskan kerusakan besar itu disebabkan para ulama yang nggak tahu malu. Tapi ada yang lebih besar lagi, kerusakan yang dilakukan orang-orang jahil mutamasikun. Jadi ada orang-orang jahil yang semangatnya itu tanda kutip berlebihan begitu. Tapi perlu ditambahkan lagi, ini kan apa yang dilakukan para ulama dengan menuliskan bait-bait syair ini untuk merenungi kondisi kenapa di zaman mereka ada kerusakan. Mereka menuliskan ada dua orang yang melakukan kerusakan itu, ya pertama tadi ulama yang nggak tahu malu, dan kedua orang jahil tapi militannya luar biasa. Nah, ada satu lagi yang tidak disebutkan dalam bait syair itu, yaitu para pemimpin yang tidak komitmen dengan agama ini. Nah, saya pikir apa yang disampaikan dari Morotai dan apa tadi yang disampaikan dari Medan Labuhan itu efek dari ketika kita mendapati para pemimpin yang tidak komitmen dengan nilai-nilai agama, atau sebenarnya nilai-nilai agama kita ini kan
membawa pesan-pesan universal. Di antaranya adalah poin berkeadilan. Dahulu kenapa pasukan kaum muslimin menaklukkan Persia sebagai negara adidaya? Akhirnya Persia ketika itu Jenderal Rustum mengirim surat kepada pimpinan pasukan untuk dikirim diplomat, karena Jenderal Rustum sebagai jenderal panglima tertinggi dari Persia ingin ngobrol dengan diplomat tersebut. Jadi diriwayatkan Jenderal Rustum mengatakan gini, "Maja abikum, apa yang membuat kalian datang menaklukkan Persia?" Nah, kemudian diplomat tersebut mengatakan begini, ada 3 hal yang kemudian menjadi sebab alasan politis kenapa kaum muslimin sebagai kekuatan yang tidak dianggap datang justru menyerang balik kekuatan adik kuasa ketika itu. Pertama, lenukhrid man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang kemari untuk mengeluarkan orang-orang yang tadinya dipaksa untuk beribadah kepada sesama hamba, kemudian kami selamatkan mereka agar mereka hanya beribadah kepada Rabbul ibad, Tuhannya manusia. Karena ketika itu kelaliman luar biasa sehingga orang-orang itu seperti dipaksa ibadah kepada rezim Persia ketika itu. Dan tentunya kondisi kelaliman itu adalah kondisi di mana membuat masyarakat matang untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat yang sama Islam datang menawarkan keadilan, maka loyalitas masyarakat ketika itu beralih kepada Islam. Masyarakat Persia sudah nggak mau berperang di belakang panji Persia. Yang kedua, lenukhrid man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad lenukhrid man syaa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami datang kemari untuk mengeluarkan orang-orang dari jawril adyan, dari ketidakadilan atau kezoliman atau kejahatan isme-isme palsu ini menuju kepada keadilan Islam. Jadi yang ditawarkan itu adalah sistem yang berkeadilan. Begitu. Sehingga masyarakat Persia ketika itu mayoritas mereka sepakat, nggak benar kalau kita pertahankan Persia. Karena Persia ini jawur, jahat begitu. Kita perlu sistem yang berkeadilan. Dan kemudian yang ketiga, linukhrid man syaa min daiki dunya ila si'atiha. Kami datang kemari untuk menyelamatkan masyarakat kalian dari beratnya impitan kehidupan dunia menuju kesejahteraan yang lapang. Jadi ditawarkan ketika itu kepada masyarakat Persia yang ketika itu kondisi politiknya nggak baik, kalian bisa kami keluarkan dari kehidupan yang berat itu menuju kesejahteraan yang lapang dalam sistem pemerintahan Islam. Maka dari sini 3 poin ini sejatinya kan poin universal. Lah kalau kemudian ada pimpinan-pimpinan atau struktur politik atau struktur organisasi yang zolim, yang kemudian tidak berkeadilan, yang kemudian tidak memperhatikan kesejahteraan bawahan atau masyarakatnya, ini adalah kondisi yang mematangkan adanya perlawanan sekaligus membuktikan bahwa sistem yang berlaku di situ sangat korup dan rusak. Nah, untuk masyarakat kita hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ditanya apa ujung dari kerusakan hari ini, maka saya katakan bukan hanya ulama mutahaddits. Kerusakan kita hari ini bukan faktor utamanya itu bukan dikarenakan para ulama yang nggak tahu malu ini, atau para ahli ibadah yang hanya semangat-semangatan saja, bukan. Tapi sistem perpolitikan yang kondisinya sama dengan kondisi Persia di masa itu. Ya, ada ketidakadilan dan hilangnya kesejahteraan di masyarakat. Bersama dengan itu sistem yang korup ini merusak bukan hanya masyarakatnya, tapi juga merusak organisasi-organisasi yang ada di sekitaran sistem korup itu. Maka sekarang cobalah perhatikan para pemimpin-pemimpin tidak saja di sistem korup pemerintahan, tapi justru merambat kepada organisasi keislaman atau organisasi dakwah memiliki mentalitas yang sama. Hammuhum atau tujuan besar mereka itu adalah dunia. Jadi nggak ada lagi istilah hidup tulus dan ikhlas, itu udah nggak ada. Sulit kita hari ini mencari orang-orang yang memimpin itu karena tulus panggilan hati ingin mensejahterakan masyarakatnya dan ingin menciptakan kehidupan yang berkeadilan.
Bahkan ya, naudzubillah-nya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan para guru yang hari ini ketika dia ngajar itu, yang dia pikirkan adalah gaji. Sekarang banyak tuh pandangan para guru dan dosen, dia siap meninggalkan tempat dia ngajar kalau ada tempat ngajar yang menjanjikan gaji lebih besar. Saya tahu ini karena kan saya dosen. Dan dalam obrolan kita dengan teman-teman dosen yang lain di tempat yang lain ya, bahkan mungkin di lingkungan perserikatan gitu, ada penyakit bobrok. Kalau saya lihat itu penyakit bobrok. Ya, jadi ngajar atau kemudian aktif itu karena ada motif uang. Loh, kalau ditanya kenapa bisa begini? Iya, karena organisasinya agak berhimpitan atau berada di sistem yang di waktu ketika pemerintahannya itu dikuasai sistem korup, jadi mempengaruhi dia. Itu juga masyarakatnya. Nah, ketika Islam ingin meluruskan sistem yang korup ini, akhirnya Islam menjadi target utama untuk dimandulkan, target utama untuk dikerdilkan, target utama untuk dibuli-buli. Maka menurut saya hari ini sudah saatnya kita umat Islam itu saling bergandengan. Saya berharap nih kalau kepada pengurus partai umat ini untuk bisa bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh agama. Perbanyak silaturahmi. Atau Rasulullah kan silaturahmi itu membuat usia kita jadi lebih berkah. Yunsa'ulahu fi rizkihi, bahkan rezeki kita bisa jadi lebih lapang lagi. Enggak usah lihat latar belakang tokoh-tokoh agama tersebut, apakah dia pimpinan tarikat atau pimpinan apa, ya maaf nih ya, misalnya kita datang ke tarikat-tarikat tertentu, ngobrol saja. Apa yang bisa kita obrolkan? Paling tidak ada komunikasi yang berhasil kita buka. Mudah-mudahan suatu saat dia tertarik dengan ide-ide yang kita sampaikan kepada dia. Sehingga misalnya kalau ada teman-teman yang nyalek di DPRD tingkat 1, tingkat 2, jejaring dia bisa bantu. Begitu juga misalnya main ke pesantren, ke tokoh-tokoh DKM. Ya kalau bisa sekalipun tidak formal bersurat, tapi formal artinya menggunakan jaket begitu dan menyatakan diri kami dari partai ini begitu, ingin menjalin tali silaturahmi, ingin saling menguatkan bangunan Islam kita. Nah, mungkin dari situ nanti ada tawaran, ayo kita buat pasar bersama, ayo kita buat bisnis bersama, ayo ini, ayo itu. Nah, inilah yang disebut oleh orang-orang namanya menjahit. Luka umat udah terlalu banyak, tapi yang menjahit luka umat itu sedikit. Artinya umat Islam ini nggak pandai menjahit potensi besar umat, sehingga luka-luka ini menganga dibiarkan begitu saja. Salah satu untuk bisa menjahit luka ini ya tadi silaturahmi, gitu. Termasuk juga kepada tokoh-tokoh yang nggak komitmen itu, jadi silaturahmiin aja, diajak ngobrol. Kalau memang omongan tidak mencapai kesepakatan ya paling nggak ya sudah diakhiri, paling nggak kita udah silaturahmi begitu. Sudah saling memahami mauqif atau pandangan masing-masing. Saya rasa begitu, Ustaz Mustafa. Baik, terima kasih Ustaz Reza. Pagi ini telah memberikan pencerahan kepada kader-kader Partai Umat. Semoga pencerahan dari Ustaz Reza tadi menjadi asbab ya, kader kita nanti lebih maju, berkemajuan. Jadi kita menjadi partai yang berkemajuan sehingga nanti insya Allah lolos di 2024. Amin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga lain waktu bisa kita undang kembali. Demikian para Bapak Ibu, para sahabat yang hadir pada kajian talim pagi hari ini. Ini yang edisi ketiga. Saya lihat Pak Amin masih ada di layar ya. Apakah Pak Amin ada tambahan mungkin Pak? Kami persilakan kalau ada sedikit mungkin catatan dari ceramah tadi. Persilakan. Baik. Jadi saya minta saudaraku itu kalau perlu menghafalkan ya beberapa ayat dalam surat Ali Imran itu ya, yang diingat 117, 118, 119 ya, urut ya. Di situ dikatakan bahwa semua orang mukmin itu diingatkan jangan sampai menjadikan bitonah ya. Bitonah itu teman batin, teman yang kita percaya itu yang bukan dari golongan kita ya.
Mereka itu layak lunakum khobala. Mereka tidak pernah henti-hentinya mengharapkan kerusakan, kehancuran buatmu orang mukmin. Ya, buat ma'an itu mereka gembira sekali kalau kamu dalam keadaan susah. Nah ini qad badatil baghdha'u min afahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Sungguh sering kali muncul kebencian mereka kepadamu, tetapi yang tersembunyi dalam dada mereka itu akbar, lebih besar lagi. Ya, jadi dengarlah kami Allah terangkan kepadamu ayat-ayat ini supaya kamu menggunakan pikiran. Kalau abu alaikul alamin al-mu'ayat, mereka meratakan giginya itu, ya, benci sekali kepada kamu. Ya. Karena itu Allah mengatakan kul mutu biwairikum, wahai orang-orang munafik, matilah dengan kebencianmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadamu itu. Dan seterusnya baca sendiri. Ya. Jadi saya palikot dari yang disampaikan Ustaz Reza tadi, supaya kita apalagi dalam politik hati-hati. Ya. Dan tadi sangat bagus ya Ustaz Reza tadi, memang itu yang harus kita lakukan sejauh kita bisa, ya. Jadi menganyam, menjahit, ya. Karena tanpa kebersamaan, tanpa kita jadi satu, itu mungkin memang berat sekali, ya. Nah, jadi terakhir ini saya betul-betul siang hari, malam hari itu selalu prihatin, ya, menghadapi Pilpres yang sekarang udah begitu ramai itu, ya. Nah, saya khawatir sekali kalau akhirnya yang menang itu yang ada unsur Islamofobia, yang menang mungkin ada unsur-unsur kebencian kepada kita itu, ya, sehingga 5 tahun dia berkuasa, naudzubillah min dzalik, ya, itu akan berat sekali, ya. Nah, saya lihat ini ada 2 orang yang sesungguhnya sahabat, ya, pernah bersama-sama, ya, si Fulan dan Fulan yang lain, ya. Terus yang satu ini nampaknya di backup oleh kekuatan uang yang unlimited, ya. Nah, kalau yang ini menang, ya, karena 2 teman kita ini tidak mau menyusun kebersamaan, ya, saya kira maybe that is the end of the game, ya. Itu yang saya betul-betul khawatir, ya. Dan saya tidak berbahasa basi, ya. Jadi ini betul-betul ini krusial sekali, ya. Kita tahu ini Mas Jokowi kan tidak netral, ya. Dia akan memberikan dukungan, dan dia juga di belakang dia siapa kita juga tahu, ya. Nah, ini kan direkam juga nih, saya kira Entel juga akan merekam kita ini, ya. Tapi itulah maksud kita ini adalah untuk kebaikan kita, ya. Kita ini umat Islam tidak ingin lantas misalnya diberi Allah kesempatan untuk punya otoritas lantas kemudian akan dolim. Insya Allah tidak lah, ya. Kita punya Quran, ya. Kita punya Sunnah, ya. Begitu jelas aturan main kehidupan kita di bidang apapun, ya, pendidikan, apa itu bisnis, apa politik, ya, pertahanan dan lain-lain. Ini sekian tambahan saya, ya. Nah, kemudian saya lihat tadi ada Ustadz Bukhari Muslim, ya, biasanya ditutup dengan doa. Nah, sekarang nanti doanya Pak Taufal saya minta dari Muttafaqun alaih, silakan. Ya, terima kasih Pak Amin. Selanjutnya langsung saja Ustadz Bukhari Muslim kami minta untuk ini pembaca doa cadangan, tapi sebenarnya yang asli beliau ini. Monggo Mas UBM membaca doa penutupan pada kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا ذللا فأعزنا وإنا فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين.
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا وتهنا وارضنا وارض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا فاجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kajian pada Jumat pagi ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kalau ada kesalahan kami sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.